Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang model matematika. Baik, kita langsung saja kita mulai. Model matematika adalah cara menggambarkan suatu masalah nyata ke dalam bentuk matematika seperti persamaan, tabel, grafik, atau rumus, supaya lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contoh sederhana, misalnya di kantin sekolah harga satu roti 5.000 dan harga satu teh 3.000. Kalau kamu membeli sebanyak X roti dan sebanyak Y teh, maka uang yang harus dibayar bisa ditulis dalam model matematika. Jadi 5.000 X ya, sebanyak jika membeli sebanyak X. Jadi 5.000 ini untuk harga satu rotinya, X ini banyaknya yang roti yang dibeli, ditambah dengan 3.000 Y. 3.000 ini harga satu teh, Y ini banyaknya teh yang dibeli. Nah, dengan model ini kita bisa menghitung berapa uang yang harus dibawa kalau mau membeli beberapa roti dan teh. Jadi ini adalah salah satu contoh sederhana dari model matematika. Baik, selanjutnya kita akan pelajari lebih jelas, lebih dalam lagi terkait dengan model matematika. Kita mulai dari contoh yang pertama. Seorang pengusaha roti akan membuat roti varian baru yang terdiri dua jenis. Untuk membuat roti jenis pertama, ia membutuhkan 24 gram tepung dan 12 gram mentega. Sedangkan jenis roti yang kedua membutuhkan 18 gram tepung dan 12 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 6 kg tepung dan 4 kg mentega. Jika X menyatakan banyaknya jenis roti pertama dan Y menyatakan banyaknya jenis roti kedua, maka tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Jadi, pada permasalahan ini kita uraikan yang pertama, yaitu misal. Ya, di sini ada keterangannya. X banyak roti jenis 1 untuk jenis pertama. Jadi X adalah permisalan dari banyak roti jenis pertama. Ya, jadi roti jenis pertama dimisalkan dengan variabel X. Berikutnya, Y dimisalkan adalah banyak roti jenis kedua. Ya, Y adalah dimisalkan banyak roti jenis kedua. Jadi X dan Y ini adalah variabel pemisalan, yaitu roti jenis 1 X, roti jenis 2 Y, supaya nanti kita lebih mudah untuk membuat model matematikanya. Baik, berikutnya untuk lebih mudah lagi kita akan buat tabel ya. Nah, pada tabel ini ingat ya, yang dibikin atau yang dibuat adalah dua jenis roti. Nah, roti jenis pertama kita tulis di sini. Roti jenis pertama ini itu dibuat dengan menggunakan bahan tepung dan mentega ya. Jadi roti ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar tepung dan mentega. Jadi roti jenis 1. Sama juga untuk roti jenis 2. Juga sama, dibuat dari bahan dasar tepung dan mentega. Nah, jadi kita uraikan seperti ini supaya nanti kita bisa mudah dalam membuat model matematika. Nah, berikutnya untuk yang ini diisi dengan persediaan atau jumlah total persediaan dari
masing-masing bahan, baik tepung maupun mentega. Baik, ingat ya, tadi X itu adalah banyak roti jenis 1. Oke, kita mulai dari roti jenis 1. Untuk membuat roti jenis pertama atau jenis 1, ia membutuhkan 24 gram tepung. Jadi, roti jenis 1 membutuhkan 24 gram. Karena tadi roti jenis 1 itu X, maka karena di sini adalah 24 gram, maka menjadi 24 X. Jadi, banyaknya ini nanti kebutuhannya ini tergantung dari banyaknya roti yang dibuat. Ya, ini untuk setiap roti ini membutuhkan 24 gram tepung. Ya, roti jenis 1. Berikutnya untuk mentega. Ini membutuhkan 12 gram mentega. Ingat, roti jenis 1 adalah X. Maka karena di sini 12 gram mentega, maka di sini adalah sama dengan 12 X. Ya, jadi ini kebutuhan menteganya untuk satu roti jenis 1. Baik, ini yang pertama. Berikutnya, untuk roti jenis 2, itu dimisalkan, tadi dimisalkan Y, ya, banyaknya, itu dimisalkan Y. Maka, ini jenis roti kedua membutuhkan 18 gram tepung, ya, 18 gram tepung. Ingat, roti jenis 2 adalah Y, maka di sini adalah 18 Y, ya. Jadi, setiap roti jenis 2 membutuhkan 18 tepung, ya, membutuhkan 18 gram tepung. Berikutnya, dan 12 gram mentega. Ini untuk roti jenis 2. Jadi di sini karena tadi roti jenis 2 itu Y, maka ya, ini berarti menteganya 12, maka 12 Y. Karena ini adalah roti jenis 2. Jadi diperhatikan lagi bahwa di sini X itu adalah pemisalan dari roti jenis 1. Nah, 24 ini diambil dari ini ya, tepung dan mentega. Sedangkan roti jenis 2 itu Y. Nah, 18 ini dan 12 ini itu diambil dari kebutuhan tepung dan kebutuhan menteganya untuk roti jenis 2. Baik, berikutnya kita ke persediaan. Bahan yang tersedia adalah 6 kg tepung. Jadi untuk tepung itu tersedia adalah 6 kg. Nah, karena ini tadi kebutuhannya itu satuannya adalah gram, ya, gram semuanya, maka kita samakan saja, ya, kita samakan 6 ini menjadi gram, ya, karena ini kita lebih mudah menyamakan menjadi gram dibandingkan kita mengubah gram menjadi kilo, ya, kita samakan, ya. Jadi kita samakan dulu untuk satuannya. Nah, 6 kg itu adalah setiap 1 kilo adalah 1000 gram. Maka di sini nanti adalah 6000, ya, untuk tepung adalah 6000 gram. Nah, 6000 gram. Nah, kenapa kurang dari? Ketika membuat roti itu tidak boleh di sini yang tersedia. Berarti yang tersedia itu adalah hanya ini, kurang dari atau sama dengan 6000, tidak melebihi dari persediaan. Karena yang tersedia hanya 6000 gram. Maka di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan itu artinya bisa kurang, bisa sama dengan. Intinya tidak melebihi dari persediaan tepungnya, ya. Jadi untuk memproduksinya ini itu tandanya adalah kurang dari 6000. Kenapa kurang dari sama dengan 6000? Karena bahan yang tersedia hanya 6 kg. Maka tidak boleh atau tandanya itu tidak boleh lebih dari 6000. Maka tandanya adalah kurang dari sama dengan 6000. Kemudian untuk mentega di sini tersedia hanya 4 kg mentega, maka kurang dari yang tersedia yaitu 4. Ya, ingat tadi 4 kg diubah satuannya menjadi gram, maka 4 kg menjadi 4000 gram. Nah,
Karena di sini yang tersedia hanya 4 kg, maka tandanya ya kurang dari atau sama dengan 4000 gram. Ya, tidak melebihi dari persediaan. Tidak melebihi dari persediaan itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian dari tabel ini bisa kita buat model matematikanya. Yang pertama adalah ini ya, yang mulai X, Y, dan ini kurang dari 6000. Ini menjadi model matematika yang pertama ya. Kenapa tidak ke bawah ya? Karena ini nanti variabelnya X ya, tidak sesuai, maka yang diambil adalah yang ke samping ini. 24X ditambah, kenapa tambah ya? Karena ini adalah kita membuat model matematika. Jadi nanti bentuknya adalah berupa persamaan linear dua variabel atau pertidaksamaan linear dua variabel. Maka model matematikanya yang pertama adalah 24X ditambah 18Y kurang dari atau sama dengan 6000. Nah, ini karena kita bisa menyederhanakan. Angkanya masih besar, terlalu besar. Maka ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing ini 24X, 18Y, dan 6000 dibagi dengan 6. Semuanya dibagi dengan 6 ya. Jadi dibagi dengan 6. Maka 24X dibagi 6 adalah 4X, 18Y dibagi 6, 3Y, 6000 dibagi 6 adalah 1000. Nah, ini menjadi bentuk pertidaksamaan yang pertama. Baik, berikutnya yang kedua adalah ini tadi tepung sudah. Ini kemudian untuk mentega. Mentega ini kita buat model matematikanya, maka ini kita tulis 12X ditambah dengan 12Y kurang dari atau sama dengan 4000. Nah, ini kita juga sama sederhanakan seperti yang tadi sebelumnya. Kalau ini, maka angka yang bisa membagi ketiga-tiga ini adalah 4. Maka 12 dibagi 4, 3X. Ya, 12X dibagi 4, 3X. 12Y dibagi 4, 3Y. 4000 dibagi 4 adalah 1000. Nah, ini menjadi bentuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, maka kesimpulannya model matematikanya adalah dari pertidaksamaan yang pertama dan kedua diambil. Nah, sini ini adalah kesimpulannya. Nah, kenapa di sini X itu X dan Y itu lebih besar dari 0? Kenapa tidak kurang dari 0? Nah, karena X tadi adalah banyaknya roti, ya. Y juga banyaknya roti. Jadi, banyaknya roti itu harus ya lebih dari 0. Tidak mungkin dalam memproduksi itu nilainya negatif ya, karena kalau kurang dari 0 adalah negatif, maka tandanya adalah jumlahnya adalah lebih dari 0. Artinya dia pasti memproduksi ya, kalau lebih dari 0 itu ya pasti lebih dari 0 positif. Nah, ini adalah bentuk dari model matematika dari contoh yang pertama. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, luas sebuah tempat parkir adalah 560 meter. Tempat parkir yang diperlukan oleh sebuah sedan adalah 4 meter dan luas rata-rata sebuah truk 16 meter. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 70 kendaraan. Biaya parkir untuk sedan 5.000 dan untuk truk 10.000. Jika banyak sedan yang diparkir terdapat X kendaraan dan banyak truk Y kendaraan, tentukan model matematika dari masalah tersebut. Jadi soal ini kita uraikan, kita buat permisalan. Di sini sudah diberikan keterangan bahwa X itu adalah banyak dari mobil sedan, ya, banyak dari mobil sedan. Kemudian Y itu adalah banyak truk. Ini dulu ya, yang pertama kita misalkan dulu. Biasanya kita mengikuti dari soal yang ada di sini. Kita mengikuti saja ya. X adalah banyak sedan, Y adalah banyak truk. Kemudian seperti biasa kita buat tabel untuk membantu kita dalam membuat modelnya nanti. Nah, yang pertama di sini ada variabel-variabel yang nantinya bisa memudahkan kita.
Yang pertama adalah ini ya. Di sini ada dua mobil, yaitu sedan dan truk. Nah, maka di sini kita mulai dari sedan. Kemudian sedan ini adalah mobil yang pertama. Kemudian kendaraan yang kedua itu tempat parkir ini itu bisa dipakai untuk mobil sedan dan mobil truk ya. Yang pertama nanti luas parkirnya. Jadi luas parkir dan daya tampung sedan ini dan truk ini. Nanti ini kita lihat dari luas parkir mobil sedan dan luas parkir mobil atau luas parkir truk. Yang terakhir adalah persediaan luas total ya, luas tempat parkirnya, luas total tempat parkirnya berapa. Nah, dan nanti daya tampungnya di sini. Jadi ini berapa kendaraan. Nah, di sini tidak lebih dari 70 kendaraan. Selanjutnya ini untuk luas parkir dari mobil sedan itu adalah 4 meter ya, karena tadi ini X itu adalah misalkan mobil sedan, maka menjadi 4X ya. Di X itu adalah banyaknya mobil sedan. Kemudian untuk truknya itu membutuhkan luas 16 meter. Maka di sini karena Y tadi itu banyaknya truk, maka 16-nya ditambah dengan Y, 16 Y ya, banyaknya truk. Jadi 4X itu 4 meter kali banyaknya sedan. Kemudian untuk truknya itu 16 meter luas parkirnya dikali banyaknya truk. Kemudian untuk persediaan ini adalah luas dari tempat parkir ya. Ini di sini diketahui luas tempat parkirnya adalah 560 ya. Ini adalah total semua luas tanah yang digunakan untuk parkir, yaitu maka di sini adalah, nah untuk parkir itu pastinya ya kurang dari atau sama dengan 560, tidak mungkin melebihi dari luas tempat parkir yang digunakan. Maka tandanya adalah kurang dari atau sama dengan 560. Ini menjadi model matematika yang pertama. Kemudian untuk daya tampung, ini tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 70 kendaraan. Maka banyaknya sedan itu X dengan banyaknya truk ya, banyaknya truk itu tidak lebih ya. Maka kalau tidak lebih berarti kurang dari 70 ya. Jadi ini menjadi model matematika yang kedua. X, Y kurang dari 70. Ini untuk daya tampung. Ya, kalau yang pertama tadi luas parkir, sedan membutuhkan 4 meter kali banyaknya sedan. Kemudian truk itu membutuhkan luas parkir 16 kali banyaknya truk. Kurang dari luas parkirnya, yaitu 560. Maka model matematikanya menjadi 4X plus 16Y kurang dari 560. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi dengan 4 masing-masing. 4, kemudian 16Y ini. 560 juga semuanya dibagi 4. Maka hasilnya adalah 4X bagi 4 itu adalah X. 16Y dibagi 4 adalah 4Y. Dan 560 dibagi 4 adalah 140. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian untuk berikutnya yang ini daya tampungnya, maka menjadi X langsung ya plus Y kurang dari 70. Karena ini sudah paling sederhana, tidak ya. Kalau tadi kan ini ada 4X 16Y, ini bisa disederhanakan. Kalau ini sudah bentuk sederhana, maka ini adalah dua pertidaksamaan atau model matematikanya dari soal berikut ini. Nah, maka kesimpulannya adalah model matematikanya adalah X plus 4Y kurang dari sama dengan 140, X plus Y kurang dari sama dengan 70. Nah, ingat X-nya tadi sama Y-nya ini harus lebih dari 0. Kenapa? Karena banyaknya sedan itu tidak mungkin kurang dari 0. Tidak mungkin negatif. Maka harus lebih dari 0. Nah, ini adalah model matematikanya dari soal contoh 2 ini. Nah, silakan nanti bisa diulang-ulang lagi videonya. Silakan kalau nanti ada yang masih
perlu ditanyakan bisa di kolom komentar. Kita akan diskusi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dari materi yang sudah kita bahas hari ini, silahkan bisa kalian coba ya latihan soal di bawah ini ya. Ini ada 2 soal ya. Silahkan nanti bisa dicoba. Demikian untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan model matematika dari bentuk soal cerita. Ini adalah bentuk dari persoalan sistem pertidaksamaan linear. Demikian dari pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.